Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada Ibu. Safira ya? Oke. Ya, hari ini kita akan belajar materi yang mungkin kalian udah sering banget lihat di kehidupan sehari-hari, tapi kalian nggak tahu kalau itu termasuk fisika. Kita ikut jenjang pembelajarannya dulu ya. Di sini tujuan pembelajarannya ada 3, mengenali komponen vektor pada fenomena sehari-hari, yaitu pesawat yang landing. Terus tujuan yang kedua menghitung besar komponen vektor pada sumbu fx dan fy, lalu menuliskannya dalam notasi I dan J. Nah, di sini ada fenomena pendaratan pesawat. Coba kalau kalian bayangin ada pesawat yang mau mendarat, tapi ada angin di sampingnya. Itu menurut kalian pesawat itu bakal tetap lurus atau gimana? Kayaknya masih bawa angin. Bawa angin ya. Terus ada lagi? Ya, oke, kita lihat ininya aja ya, fenomena nyatanya biar kalian bisa. Oke, di sini ada fenomena nyata pesawat yang sedang mendarat ya. Bisa diperhatikan. Nah, di situ ada angin. Kalau misalnya pesawat itu lurus terus, nanti akan terbawa oleh angin kan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau pesawat itu miring dulu, terus lagi. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Boleh, Mila? Apa yang kamu dapat dari video tadi? Ada angin yang mendorong dari samping, Bu, makanya pesawat jadi miring, nggak bisa lurus ke landasan. Iya, betul banget. Karena kalau misalnya si pesawat itu maksain tetap lurus, maka dia akan mengalami kecelakaan gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat si mesin yang ada di depannya itu mendorong pesawat tetap ke depan, sedangkan si angin itu mendorong si pesawat itu ke samping. Jadi dalam fisika, besaran yang memiliki arah dan besar itu disebut dengan vektor. Seperti itu. Sekarang ke rumusan masalah ya, boleh dibacain rumusan masalahnya. Ya. Bagaimana cara menentukan besar komponen vektor kecepatan angin pada sudut X dan sudut Y jika diketahui besar dan sudutnya? Ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang kalian bisa tulis hipotesisnya dulu ya. Oke, udah ditulis. Ada yang mau menyampaikan hipotesis awalnya? Ya, ini. Jadi, Besar sudut tetanya, maka si komponen X ini semakin kecil karena kalau sudutnya besar vektornya semakin tegak, jadi yang ke arah horizontalnya ini makin sedikit. ya oke, dilengkapi ya di situ jaga PD. Lalu selanjutnya di sini ada penguraiannya ya. Nah, dari peristiwa fenomena nyata ini kita bisa menuliskan rumus. Kita bisa menuliskan rumusnya. Nah, anggap saja ini adalah pesawat. Nah, ini pesawat yang harusnya melaju lurus. Nah, terus si pesawat ini dia karena
segitiga. Nah, dari segitiga ini kita dapat menuliskan rumus dengan trigonometri. Ini disebut XY. Nah, dengan trigonometri kita mendapatkan rumus. Kalau yang ke sini mendapat menggunakan apa? Menggunakan kosinus. Maka di sini fx sama dengan v cos delta. Sedangkan f-nya itu v sin delta. Seperti itu bisa dipahami. Mungkin biar lebih paham kita langsung ke ininya aja ya. Contoh soalnya di sini. Nah, jadi misalnya ada sebuah pesawat menghadapi angin, kecepatannya, nah kecepatan ini itu sebesar 20. Kecepatan si anginnya ini adalah angin, kecepatan anginnya itu 20 dengan sudut 30 derajat. Di sini sudutnya 30 derajat. Nah, maka mencari si kecepatan ini, si dorongan pesawat dengan crosswise dari dorongannya angin itu tinggal kita masukin rumus ini aja. Misal kita cari fx-nya v cos theta, kita masukin cos theta sama dengan berapa? Cos 30 derajat sama dengan 20 dikali ada yang mau bantu saya mencari FI-nya? Tinggal dimasukin. Gitu mas saya buatnya. Terima kasih. Sekarang boleh lanjut ke LKPD-nya. Di situ kita membuktikan dengan pet ya apakah jawaban kita perhitungan ini benar apa enggak. Kita masuk ke petnya. Oke, ada yang mau nyoba nggak? Sini boleh maju, guys, boleh maju. Silakan. Masukin di situ tadi berapa? Sudutnya 30 derajat. Pakai yang mana ini? 30 derajat. Terus ini nilainya berapa? Ini berapa? 20 ya. Nah, bisa dilihat jawabannya sama apa enggak sama di papan? Sama kan? Jadi terbukti bahwa rumus yang kita gunakan itu tepat ya. Oke, selanjutnya bisa kalian selanjutnya boleh dilengkapi LKPD yang di petnya ya. Ada yang boleh tuh boleh dikerjain. Ini bekerja sama dengan mengerjakan itu. Ada yang mengerjakan di petnya juga ya. Oke bu. Oke. Nah, kalau udah ada yang mau menyampaikan hasil tabel pet dengan itu perhitungan. Saya bu, Ya boleh kami. kalau sudutnya 30 derajat, terus di VX-nya itu 17,3 dan VB-nya itu 10. Ya betul. Sama kan sama perhitungan sama yang di pet? Sama. Oke. Maka bisa kita simpulkan semakin besar sudut tetanya maka si FY-nya semakin besar dan si FY-nya semakin kecil. Kenapa tuh kira-kira?
membuktikan bahwa vektor itu bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, terus kita juga sudah membuktikan bahwa rumusnya itu bisa kita cari dan kita hitung, lalu kita buktikan